Beberapa tahun lalu kita digegerkan dengan kasus bunuh diri beberapa orang terkenal, mulai dari vokalis band Chester Bennington sampai seorang DJ Avicii. Bukan cuma itu aja, banyak juga kasus-kasus lain yang sempat viral. Contohnya aja seperti kasus bunuh diri yang direkod secara live Facebook di tahun 2017. Dari sana semua orang bertanya-tanya, kok bisa sih? Sebetulnya apa sih yang bisa menyebabkan perilaku bunuh diri tersebut? Well, kalau kita ngomongin tentang sebab perilaku bunuh diri, alasan dan sebabnya itu bisa banyak banget. Makanya, gue sendiri pun gak berani bilang dengan tegas terkait satu atau dua alasan utama yang bisa menyebabkan bunuh diri. Tapi kalau ditanya tentang faktor apa aja yang meningkatkan resiko seseorang untuk bunuh diri, tentu gue punya jawaban untuk itu. Nah, dan kali ini gue mau ngomongin salah satu faktor resiko yang cukup berhubungan dengan bunuh diri, yaitu depresi. Depresi itu sebetulnya apa sih? Apa yang ngebedain depresi sama sedih biasa? Dan kenapa sih depresi bisa mengakibatkan dampak yang sebegitu besarnya? Well, di video ini gue bakal bahas tentang pertanyaan itu. Kalau ngomongin tentang depresi, sebenarnya kita itu lagi ngomongin tentang mood disorder, atau kalau dalam bahasa Indonesianya gangguan mood. Jadi depresi itu termasuk ke gangguan mood. Kenapa gangguan mood? Karena gini, kalau kita mengalami depresi, kita bakal mengalami gangguan yang berkaitan dengan mood kita. Jadi depresi itu bakal ngaruh ke emosi yang lo rasain sehari-hari. Depresi juga bakal ngaruh ke gimana lo mengenali diri lo, dan gimana persepsi lo ke orang-orang dan lingkungan di sekitar lo. Ketika depresi, kita itu bakal ngerasain perasaan yang jauh lebih negatif daripada kesedihan atau stres. Depresi itu bisa datang tiba-tiba dengan alasan yang gak jelas. Dan orang-orang yang merasakan depresi bakal ngerasa, 1. Putus asa, 2. Ngerasa hidupnya itu dalam tanda kutip nol, 3. Bakal ngerasa bersalah terus, 4. Ketika depresi kita juga bakal kehilangan minat akan hobi dan kerjaan yang biasanya kita sukai. So kalau lo dulunya misalnya lo suka main gitar atau main futsal atau suka main game, pas depresi, tiba-tiba lo akan kehilangan minat terhadap hal-hal tersebut. Selain itu lo juga bakal susah tidur, lo bakal gak nafsu makan, dan lo juga kemungkinan bakal kehilangan energi. Dan yang parahnya adalah semua ini terjadi dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya cuma 1-2 hari itu masih belum termasuk depresi ya. Karena di buku acuan gangguan mental, depresi itu hanya bisa didiagnosis. Cuma bisa dikatakan depresi ya gejala-gejalanya ketika gejala yang kita rasain ini udah berlangsung selama waktu tertentu. Biasanya sih 2 minggu atau lebih. Dampak yang cukup parah dari depresi adalah hal yang tadi sudah kita bahas, yaitu keinginan untuk melakukan bunuh diri dan perilaku bunuh diri itu sendiri. Terus apa bedanya depresi sama kesedihan dan stres biasa? Gini, intinya stres itu nggak selalu buruk ya. Dan stres itu dialami oleh semua orang di dunia ini setiap harinya. Kalau bedanya sama kesedihan biasa, yang paling ketara sih adalah waktunya. Kalau udah sedih dan ngerasain gejalanya lebih dari 2 minggu, patut dicurigai bahwa itu adalah depresi. Tapi kalau misalnya lu baru putus cinta, lu baru kena musibah, lu dapet nilai jelek, lu ditolak gebetan, dan lu sedih selama beberapa hari, yang mungkin kesedihannya masih normal. Karena itu emosi normal yang harusnya dialami oleh kita sebagai manusia, gitu sih. Nah, hati-hati juga dengan diagnosis yang lu bikin sendiri. Selalu ingat bahwa yang bisa diagnosis depresi itu cuma ahlinya. Biasanya sih psikolog atau psikiater. Selama lu belum bisa dapet diagnosis dari profesional, jangan kasih stigma dulu ke diri lu. Kalau lu merasa terganggu dengan masalah lu, gak ada salahnya juga pergi ke profesional. Jangan khawatir kalau mengalami depresi. Tenang, ini bisa ditangani. Depresi itu adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang umum. So, lu gak sendiri mengalami ini. Yang penting ketika mengalami masalah, lu bisa melakukan beberapa tips umum ini. Lu bisa cerita ke temen lu bisa ke psikolog atau psikiater. Lu juga bisa pakai cara-cara coping stress yang umum, seperti baca buku self-help, meditasi, dan nyediain waktu sendiri, dan lain sebagainya. Hal-hal ini pastinya akan membantu lo buat jadi lebih baik. Dan channel ini tentunya bakalan ngebantu lo juga dengan ngasih sedikit edukasi yang gue tahu buat lo secara berkala di channel YouTube ini bisa sembuh, atau setidaknya bisa selesai masa depresi lo. Nah, kita semua itu bisa kena depresi kapan aja, bahkan gue juga sekalipun.
Jadi kalau lo sekarang lagi ngerasain salah satu dari dua tadi, yang mana depresi dan kesedihan, di next video nanti gue akan coba jelasin gimana sih caranya buat keluar dari depresi ini. Stay tune aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau lo suka sama video ini jangan lupa subscribe. Gue Cu, pamit dulu.